Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di hari ke 16 ya? 15. Jadi sekedap beli lebaran gitu. Mungkin taklim kita sampai besok ya. Pekan depan itu kalau memang sudah masuk Ashurul Awakhir ya itikaf. Kita ganti fokus ke itikaf. Kalau masih ada 1 hari 2 hari mungkin di jamaah aja lah ya. Salat aja di jamaah apalagi taklim. Jamaah takdim. Yang penting jangan jamaah tarki. Kalau jamaah tarki itu kan meninggalkan, jadi ditinggalkan sama sekali nggak boleh. Jadi itu mungkin ya, insya Allah. Syukur-syukur kalau masih ada kesempatan. Baik, kita lanjutkan taklim kita hari ini, dan tema kemarin itu mereview sedikit supaya dapat faidah dari kemarin karena belum saya simpulkan ya. Yaitu ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha. Bahwa barang siapa yang punya andil membantu kebaikan itu terlaksana, atau memfasilitasi, atau memotivasi, atau menjadi contoh, atau menganjurkan. Kalau level pemerintah berarti memerintahkan, itu dia mendapatkan pahalanya, nasib, dapat jatah bagiannya. Pun sebaliknya, jika seseorang menganjurkan, menyuruh, atau menginspirasi, atau membuat contoh yang buruk, menjadi fasilitator keburukan, atau membiarkan orang lain berbuat dosa di kondisi yang dia sebenarnya bisa untuk mencegah, maka dia kebagian dosanya. Di rumah misalkan, itu kan situasi dan kondisi di mana kita punya kuasa. Ada orang berbuat dosa, maka jika kita biarkan, kita kena dosanya. Atau di masyarakat, bagi ulil amri, dia biarkan, dia kena dosanya. Jadi orang yang membiarkan atau mencontohkan, bahkan apalagi menganjurkan suatu keburukan, dia mendapatkan bagiannya. Hari ini kita akan membahas surat An-Nisa masih 113. Tetapi saya akan bahas lafaz pertama dari ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu. Andaikan bukan karena fadlullah dan rahmatnya, maka orang-orang kafir itu akan berhasil mencelakakan kita, mencelakakan Nabi Muhammad SAW. Nah, yang akan saya garis bawahi adalah kalimah walaula fadlullah. Laula fadlullah. Kalimat laula fadlullah, kalau bukan karena fadlullah, kalau bukan karena kebaikan Allah, itu di dalam Al-Quran disebutkan dengan beragam domir dan beragam bentuknya. Ada 4 yang similiar, ada yang 1 agak berbeda redaksinya, tetapi lafaznya kurang lebih sama. Di dalam Al-Quran itu disebutkan sebanyak 6 kali. Di lafaz walaula fadlullah, andai bukan karena kebaikan Allah, itu disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 6 kali. 6 kali.
Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita mendalami makna itu. Karena kebiasaan buruk kita jarang berpikir mendalam. Ya. Mungkin sebagian besar umat Islam zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu, itu cara berpikirnya kadang kurang mendalam. Hanya berpikir secara permukaan. Al-ma'rifatus sathiyah. Contoh, orang yang berpikir mendalam ya. Kalau saya angkat pulpen, kira-kira saya bertanya, apa hakikat pulpen ini? Andai kan pulpen ya, nggak ada pulpen ya. Mungkin ada yang bisa memberi jawaban atau keterangan. Apa hakikat pulpen itu? Menulis. Nah, itu berpikir permukaan itu. Ada lagi yang memberi masukan? Hakikat pulpen itu apa? Alat menulis. Atau buat tanda tangan supaya cair, bisa juga tuh. Atau untuk hiasan, karena banyak orang punya pulpen tapi hiasan doang nggak dipakai. Dan lain sebagainya. Tapi kalau kita berpikir lebih mendalam, apa makna atau hakikat pulpen? Hakikat pulpen itu adalah peradaban. Pulpen itu peradaban. Datangnya ilmu kepada kita itu kan wasilah pulpen. Ayat Quran ditulis oleh pena, hadis Nabi ditulis oleh pena. Kemudian disampaikan kepada generasi berikutnya. Lalu generasi berikutnya terus sampai sekarang 1447 tahun lah kurang lebih. Kalau dihitung dari hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita memandang itu pulpen secara mendalam, pulpen itu adalah peradaban. Adanya peradaban sekarang itu wasilahnya pulpen. Makanya Allah di dalam Al-Quran itu sampai menamai satu suratnya dengan nama ini, Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Allah bersumpah dengan nun dan dengan pena. Yang ditulis oleh pena itu segala sesuatu. Jadi pena atau pulpen itu adalah makna hakikatnya adalah sebuah peradaban. Kita bisa tahu Islam itu dari pena. Karena kita tidak sejaman dengan Rasulullah dan para sahabat. Karena tidak bertemu dengan mereka. Jadi Islam sampai kepada kita karena pena. Itu cara berpikir mendalam. Tentang ibadah-ibadah kita. Kadang kita memaknai ibadah itu ya permukaan saja. Nah, ibadah aja gitu. Kalau orang dulu begitu, terusin. Guru kita bilang gitu, terusin. Tetapi tidak pernah berpikir lebih mendalam tentang ibadah itu. Dalam urusan kehidupan sehari-hari, kita kadang memahami sesuatu itu ya permukaan saja. Padahal ciri ulul albab yang kemarin kita bahas adalah berpikir mendalam, yang dalam bahasa Arab disebut at-tafakkur. Bukan al-fikru. Kalau al-fikru itu berpikir saja. Kalau at-tafakkur itu berpikir mendalam. Nah, ayat ini mengajak kita berpikir lebih mendalam tentang pondasi ibadah. Tentang pondasi hidup kita, bahkan baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Bahwa kita bisa begini, sholat, puasa, nanti zakat, tahu ilmu agama dan lain sebagainya, semata-mata karena fadlullah. Apa itu fadlullah? Para ulama menyebutkan makna dari fadlun ya, atau fadlullah itu satu, ihsanullah, kebaikan Allah.
Jadi kalau bukan karena kebaikan Allah, nggak bisa kita ibadah seperti ini. Kalau bukan karena kebaikan Allah, nggak bisa kita puasa kayak gini. Mungkin kita termasuk orang-orang yang entah di mana, tersesat jauh entah di mana. Jadi kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa zakat, kita bisa haji, kita jadi orang benar. Mudah-mudahan benar sesungguhnya. Karena yang tahu yang benar sesungguhnya itu hanya Allah. Huwa a'lamu bimanittaqo. Hanya Allah yang paling tahu siapa yang bertakwa. Hanya Allah yang paling tahu siapa yang bertakwa. Huwa a'lamu bimanittaqo. Fala tuzakku anfusakum. Jangan merasa bersih. Itu larangan Allah. Jangan merasa bersih. Jangan merasa soleh. Jangan merasa baik. Baik itu harus, tapi merasa baik tercela. Jangan merasa afdol. Apalagi itu mah kesombongan ya. Pokoknya jangan merasa, fala tuzakku, jangan merasa. Jangan mengaku baik batin atau fisik, jangan mengaku baik gitu. Huwa a'lamu bimattaqwa, karena hanya Dia yang paling tahu siapa yang bertakwa. Jangan-jangan kita di hadapan Allah ini munafik. Tidak jujur dengan keimanan kita. Tidak tulus dengan keimanan kita. Maka Allah dengan keras mengecam, fala tuzakku anfusakum. Jangan merasa baik. Jangan merasa soleh. Jangan merasa paling disiplin ibadahnya. Jangan merasa paling rajin ibadahnya. Huwa a'lamu bimanittaqo. Hanya Dia, hanya Allah yang paling tahu siapa yang bertakwa. Nah, itu namanya berpikir lebih mendalam. Karena Allah menyuruh kita untuk berpikir secara mendalam. Jangan berpikir permukaan. Yang disebut dengan tafakur tadi itu. Di sini Allah Ta'ala di dalam 6 ayat Al-Quran menyebutkan bahwa falaula fadlullahi wa rahmatuh. Andaikan bukan karena fadlullah, kebaikan Allah, kita tidak akan pernah bisa melakukan kebaikan. Kita bisa ibadah, kita bisa baik di sini, kita bisa dalam kebaikan, bukan baik maksud, dalam kebaikan karena udah sholat kan, lagi thalabul ilmi. Itu semata-mata karena kebaikan Allah, ihsanullah. Itu kita harus mendalami makna itu dengan baik. Yang kedua, minnatullah. Jadi makna dari fadlullah itu yang terdapat dalam 6 ayat Al-Quran. Kenapa Allah ngulang-ngulang ayat itu? Supaya kita itu tidak tertipu dengan diri kita, merasa baik. Supaya kita tidak tertipu dengan diri kita, bahwa itu terlaksana karena kita, ngandelin diri kita. Minnatullah, ini semua karunia Allah. Kita bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat, bisa haji, bisa berkumpul di masjid, bisa duduk di sini, semata-mata minnatullah. Selain kebaikan Allah, karunia Allah. Entah kita ada di mana kalau bukan kebaikan Allah. Entah kita ada di mana saat ini kalau bukan karena minnatullah, karunia Allah. Yang ketiga, makna fadlullah adalah ata'ullah. Hadiah dari Allah. Pemberian dari Allah. Kita bisa ke titik ini, kita bisa di sini semata-mata karena ata'ullah. Pemberian Allah Ta'ala. Lalu makna fadlullah yang keempat adalah kasih sayang Allah.
kita bisa di sini dan begini semata-mata karena kasih sayang Allah. Rahmatullah, kasih sayang Allah. Karena kasih sayang Allah, kita diperkenankan untuk menjadi orang yang menegakkan sholat subuh. Yang mana di sana mungkin masih banyak jutaan orang, miliaran orang mungkin tertidur lelap. Karena rahmat Allah, kita bisa berpuasa. Yang mungkin di sana ada jutaan miliaran orang yang tidak berpuasa. Karena kasih sayang Allah, kita jadi orang beriman. Yang mungkin di sana ada miliaran orang tidak mengimani Allah. Jadi Allah ngulang-ngulang terus, falaula fadlullah, kalau bukan karena fadlullah, tidak mungkin semua ini dapat kita raih, tidak mungkin semua ini dapat kita rasakan, kita lakukan, kita capai. Makna yang kelima dari fadlullah adalah taufiqullah, bimbingan Allah. Kita bisa begini semata-mata karena bimbingan, dorongan dari Allah. Banyak orang yang tidak diberi bimbingan oleh Allah. Sementara kita menjalankan syariat agama, di sisi lain ada orang yang bahkan mengolok atau mungkin meninggalkan syariat agama. Itu semata-mata karena taufik dari Allah. Lalu yang terakhir dari mana fadlullah adalah maghfiratullah atau gufranullah, ampunan Allah. Kita dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi manusia hamba-hambanya yang akan diampuni Allah atau sudah diampuni Allah. Nah, kalau bukan karena itu semua, kita bukan apa-apa dan entah jadi apa-apa. Bukan apa-apa dan tidak jadi apa-apa. Entah jadi apa. Kenapa kita mesti mendalami makna ini sebagai pondasi ibadah? Di dalam tafsir disebutkan bahwa itu tujuannya supaya satu, kita tidak tertipu dengan gurur. Tidak tertipu dengan gurur. Gurur itu tertipu oleh dirinya sendiri. Bahwa dia bisa begitu karena dirinya. Itu gurur namanya. Dia bisa mencapai titik tersebut karena dirinya. Itu gurur. Dan gurur itu penyakitnya orang soleh. Gurur itu penyakitnya orang soleh. Merasa punya ilmu. Merasa sudah punya ilmu. Sehingga nganggap orang lain itu nggak tahu gitu. Sehingga nganggap orang lain itu di bawah dia, nganggap orang lain itu bodoh. Atau mungkin ngebodoh-bodohin orang. Itu gurur atau ibadah. Maka kata Imam Ghazali, asyaddun nasi gururon al-alim. Orang yang paling sering tertimpa gurur itu adalah ulama. Gurur, kalau ujub itu bangga diri atau memandang dirinya baik, itu ujub. Tapi kalau gurur itu tertipu. Ada orang tertipu oleh dirinya. Jadi merasa sudah oke. Merasa sudah oke. Kalau ngelihat orang nggak sholat atau belum sholat itu, dia merasa beda. Itu gurur, tertipu. Tujuan kedua kenapa Allah Ta'ala wallahu a'lam bimuradihi, ini tafsir para ulama, kenapa ayat ini diulang-ulang terus, falaula fadlullah, falaula fadlullah, falaula fadlullah sampai 6 kali. Itu supaya kita selalu memohon kepada Allah agar fadlullah itu terus diberikan, terus dianugerahkan kepada kita, terus dilimpahkan kepada kita. Makanya ada doa,
La takilni ila nafsi tarfata ain, ya Allah jangan kau serahkan diriku pada diriku barang sekejap mata. Jadi kalau kita membiarkan diri kita diatur oleh diri kita, atau membiarkan diri kita mengikuti diri kita sendiri, sekejap saja, satu kejap mata saja celaka kita. Maka doanya Rabbila takilni ila nafsi tarfata ain, ya Allah jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri, karena diri kita itu enggak amanah. Diri kita itu penuh dusta, diri kita itu penuh ujub, diri kita itu penuh kebodohan. Ya Allah jangan kau serahkan diriku pada diriku sendiri, barang sekejap saja, walau sekejap pun. Tapi kita tawakalkan diri kita, tawakalkan diri kita, sandar dan pasrahkan diri kita kepada Allah, serahkan kepada Allah. Bahkan jiwa kita serahkan kepada Allah. Nah, dengan cara kita menyadari bahwa seluruh kebaikan ini semata-mata karena fadlullah, maka itu membuat kita terus berdoa agar fadlullah itu diberikan kepada kita. Jadi jangan merasa gurur, jangan merasa ujub, jangan merasa riya. Itu orang-orang yang ibadahnya riya, ibadahnya ujub, ibadahnya gurur, itu karena tidak mendalami atau tidak meresapi, mengimani bahkan ayat ini, atau mengamalkan ayat ini. Ada 6 ayat yang saya bahas sekarang. An-Nisa ayat berapa tadi? Camatannya mana ini? An-Nisa ayat 113. Ada di surat An-Nur, ada 4 di surat An-Nur itu. Di An-Nisa, di surat-surat lain juga ada. Jadi ayat ini semacam tarbiyatullah linnas. Ayat ini adalah pendidikan, pengajaran dari Allah kepada manusia. Supaya apa? Supaya dalam ibadah itu tawadu. Wadawamu syukur, senantiasa bersyukur. Ya Allah ini semata-mata karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu ya Allah. Sama sekali bukan karena diriku. Ini yang sering menjebak kita. Kita bisa berbuat baik karena kita baik, karena kita lain sebagainya, karena kita ada di komunitas tertentu, karena kita ada lain sebagainya. Itu gurur. Karena saya mengajar agama, karena saya mengajar di mana, kan gurur. Jadi ketika orang menyebut karena saya, itu adalah sudah terlena dengan gururnya. Makanya gurur itu penyakit orang baik. Dari gurur melahirkan ujub, dari ujub naik menjadi riya, dari riya ibadah habis. Wal i'tiraf bi anna najat wal falah fid dunya wal akhirah murtabitatun bi fadlillah wa rahmatih. Dan pengakuan bahwa keselamatannya di dunia dan nanti di akhirat itu semata-mata karena kasih sayang Allah. Keselamatan kita di dunia sampai sekarang kita selamat ini dari segala macam hal, dan nanti keselamatan di akhirat murtabitatun bi rahmatillah, semata-mata itu karena kasih sayang Allah. Maka dalam hadis Nabi SAW mengingatkan, orang itu masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amalnya. Bahkan Nabi pun ditanya, apakah engkau juga begitu? Saya juga begitu. Kecuali karena Allah telah melimpahkan rahmatnya kepadaku, maka aku diperkenankan masuk surga. Nah, ini ayat-ayat seperti ini harus kita dalami supaya ibadah kita itu berpondasikan sesuatu yang benar. Lalu melahirkan taubah. Jadi Allah sedang mengajari kita tentang bahwa dalam ibadah kita harus tawadu, harus lembut, harus rendah, harus merasa kurang, merasa hina, merasa tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apanya.
Kemudian dengan itu kita mensyukuri nikmat taufik dan nikmat fadlullah itu. Mengakui bahwa keselamatan kita dunia akhirat adalah semata-mata kasih sayang Allah. Dan agar kita terus bertaubat kepada Allah. Agar kita terus bertaubat kepada Allah. Wa ta'alluq bihi, dan merasa senantiasa terkait, terpaut dan terhubung kepada Allah. Maka para ulama mengatakan bahwa ayat ini dan yang semisalnya adalah at-tazkiyatul hakikiyah. Ini adalah proses tazkiyah yang paling hakiki. Mengaku, merasa, meyakini bahwa segala-galanya yang kita dapatkan semata-mata karena fadlullah, kebaikan Allah, kasih sayang Allah, bimbingan Allah, pengajaran Allah, perlindungan Allah, dan juga minnatun minallah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan tazkiyah yang paling hakiki. Jadi tadi saya mengajak kita tuh berpikir harus secara mendalam. Al-tafkir al-hakiki, berpikir lebih mendalam. Kalau bahasa Qur'an itu tafakur, yang saya tadi contohkan. Masih ada waktu kan? Masih ada ya. Ketika saya bertanya kepada Bapak, apa hakikat pulpen? Kebanyakan kita alat menulis. Tetapi kalau kita berpikir lebih mendalam, pulpen itu apa? Peradaban. Karena Islam datang ke kita, ilmu sampai ke kita, itu perannya pulpen. Kita tahu ayat, tahu hadis, itu pulpen. Jadi pena itu peradaban, bukan sekedar alat tulis. Tapi kadang kita biasa berpikir di permukaan. Ayat ini juga sama. Allah ngajak kita at-tafakkur, al-amik, lebih mendalam. Bahwa ibadah kita itu semata-mata karena karunia Allah. Ibadah kita semata-mata karena kasih sayang Allah. Ibadah kita semata-mata kebaikan Allah. Ini yang sering kita lupa, sering kita lewat. Sehingga kita merasa lebih dari orang lain. Tidak tawadu kepada orang lain. Dalam bahasa Syekh Abdul Qadir Jailani itu hati yang kering. Jafa al-qalbi, hati yang kering, yang membuat kita itu tidak dapat merasakan kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Fadlullah itu. Lalu kemudian apa faidah dari ayat-ayat seperti ini? Ma hiya fawaidu al-ayat? Ini yang kita akan sampaikan poin-poin pentingnya. Yang pertama adalah isnadul fadli lillahi wahdah. Kita harus senantiasa mengisnad, menyambungkan, menghubungkan, menyandarkan keutamaan itu atau fadlun itu semata-mata kepada Allah. Ilmu kita, hidayah kita, tazkiyah kita, ibadah kita, kaitkan kepada Allah. Yang kedua, tasbit wa ismatur rasul wal mu'minin. Ayat-ayat seperti ini menguatkan keteguhan Rasulullah dan juga orang-orang beriman. Bahwa kita, baik ilmu dan hikmah kita, penjagaan kita dari segala macam tipu daya itu semata-mata karena tadi fadlullah itu. Yang ketiga, faidah dari ayat tersebut adalah at-tahdhir min adzabillah. Bahkan kita sekarang dijaga, dilindungi dari azab Allah semata-mata karena fadlullah juga. Kalau bukan karena fadlullah, kita mungkin termasuk orang yang berhak diazab. Membiarkan kemaksiatan, kita diam. Membiarkan kezaliman, kita diam. Tetapi karena fadlullah, kasih sayang Allah, kebaikan Allah,
Allah jaga kita dari hukumannya. Makanya ada doa, Allahumma inni a'udzubika minka. Ya Allah, aku berlindung kepadamu darimu. Kita berlindung kepada Allah dari Allah. Maksudnya apa? Kita berlindung kepada Allah dari hukumannya. Kita berlindung kepada Allah dari hukumannya. Yang keempat, bayan syarafil ilmi. Bahwa di antara fadlullah terbesar, a'zamu fadlillah. Fadlullah yang paling besar kepada kita, karunia Allah yang paling besar kepada kita adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, kata Imam Ghazali, al-ilmu alladhi yuthmiru khusyu'an wa khasyatan. Ilmu yang membuahkan kekhusyuan dan rasa takut kepada Allah. Itu al-ilmu nafi. Yang terakhir, ini yang paling penting saya kira, dahdul i'timad ala nafs. Membuang jauh-jauh, menghilangkan jauh-jauh, bersandar kepada diri sendiri. Menghilangkan jauh-jauh, menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari i'timad ala nafsihi. Bersandar dan mengandalkan diri kita sendiri. Jadi kesimpulan ayat ini adalah kita harus senantiasa mendalami bahwa semua ini semata-mata karena fadlun minallah wa rahmatuh. Agar nggak ujub gitu, agar nggak ria, agar tidak gurur. Ujub, ria, gurur, atau berasal dari gurur, ujub, ria. Karena sayang, lebar kebaikan kita itu hangus dengan gurur, hangus dengan ujub, hangus dengan ria. Percuma jadi kita ibadah. Hanya menggugurkan kewajiban, gak dosa doang. Sementara tidak bernilai di sisi Allah Ta'ala. Jadi sekali lagi, ibadah batin itu jauh lebih utama daripada ibadah fisik. Kita kadang hanya fokus ibadah fisik, terlihat rajin. Tapi ibadah batin jarang kita urus, jarang kita tata. Ini berbahaya. Karena akan melahirkan jafaul qalbi, kekeringan dalam diri kita. Al-jafa ya. Saya kira cukup pembahasan ayat ini. Ya, Pak Dokter, enggak? Dikatakan bahwa kita harus sering-sering bertobat. Iya. Manakah yang lebih baik, sering-sering minta ampun ataupun bertobat? Maknanya sama. Sama. Minta ampun, minta taubat itu sama. Tadi Pak Ustaz bilang katanya kebaikan itu karena Allah semua. Karena Allah semua. Kalau kejelekan? Kejelekan karena kita. Itu bukan karena Allah juga. Bukan karena Allah. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Jadi apa-apa yang menimpang kita dari kebaikan atau terjadi kepada kita dari kebaikan itu minallah, dari Allah. Tapi kalau terjadi keburukan, famin nafsik, dalam ayat ini famin indik, itu karena dirimu. Artinya kalau ada kebaikan, baik itu kebaikan rizki, kebaikan hidayah, kebaikan badan, kebaikan akal, kebaikan batin, itu semata-mata dari Allah. Kalau ada keburukan, itu karena dirimu. Maksudnya adalah di antara sebabnya karena ulahmu, karena dosamu. Jadi kalau ada keburukan, kalau kebaikan itu semuanya karena Allah, dari Allah. Kalau ada keburukan, itu adalah sebagiannya karena dirimu. Sebagiannya karena dirimu. Dan banyaknya yang Allah maafkan. Banyaknya yang Allah maafkan. Wa ya'fu an katsir. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Jika kamu tertimpa musibah, itu karena ulahmu sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan yang Allah maafkan lebih banyak. Yang Allah maafkan lebih banyak. Yang Allah tutup lebih banyak. Sebagiannya ada karena dosa kita. Sebagiannya karena dosa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kaidah di dalam
akidah kita itu, kalau keburukan itu tidak boleh dicantolkan langsung kepada Allah. Karena Allah tidak pernah menghendaki keburukan, meskipun mentakdirkannya. Allah mentakdirkan keburukan tapi tidak menginginkannya. Minum khamr. Ada orang minum khamr. Itu takdir bukan? Takdir bukan? Orang minum khamr takdir bukan? Takdir. Tapi apakah Allah menginginkan? Tidak. Jadi ya? Ya nanti kesananya itu mah jauh lah bisa. Ada yang liver, ada yang tidak itu. Ada yang sehat-sehat saja, ada yang tidak. Jadi yang namanya keburukan tidak boleh disandar langsung kepada Allah. Makanya dalam surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah aku berlindung pada Allah pemilik subuh, falak itu subuh, dari kejahatan yang Dia ciptakan. Maksudnya kejahatan makhluk. Tidak boleh menyebut syarrul khaliq, enggak boleh. Tapi syarrul makhluk, yang dalam bahasa Arab itu ungkapan syarrul makhluk di dalam Al-Qur'an nyebutnya dengan syarri ma khalaq. Yang Dia telah ciptakan, artinya kejahatan makhluknya. Jadi yang buruk-buruk tidak boleh disandar langsung ke Allah. Misalkan ada orang tidak puasa, ada takdir. Enggak, bukan. Itu keburukan dia. Itu keburukan dia. Jadi Allah mentakdirkan keburukan, tapi Allah tidak menginginkannya. Kita melakukan itu. Walaupun itu adalah ciptaan Allah. Karena kalau bukan karena takdir dan ciptaan Allah, ya ciptaan siapa? Ada orang zina, ada orang korupsi, ada orang minum khamr. Kalau bukan takdir Allah, takdir siapa? Ya pasti takdir Allah. Tapi Allah tidak menginginkan dan tidak meridhoi itu. Kenapa diciptain kalau gitu ya? Ya ujian dari Allah. Diciptakan